Sebanyak 6 orang pelaku tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Tegal Kota berhasil ditangkap. Keenam pelaku tersebut ditangkap lantaran laporan para korban yang ditindaklanjuti secara sigap dan cepat oleh tim dari Polres Tegal Kota. Enam pelaku yang ditangkap yakni dari kasus pencurian dan kekerasan, kasus tindak penipuan, dan kasus pencurian dengan pemberatan. Hal ini diungkap Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat saat konferensi pers di lobi Mapolres Tegal Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan jurnalis media yang telah hadir pada siang hari ini di Polres Tegal Kota. Terima kasih dan apresiasi dari kami atas kesediaan rekan-rekan hadir dalam rangka kita laksanakan hari ini press release ungkap kasus-kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal Kota. Baik, untuk meningkat waktu, pada hari ini kami akan menyampaikan 3 ungkap kasus yang perlu juga mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kami mulai yang pertama, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan. Ini adalah kasus dari sekelompok anak-anak geng motor ya, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka di wilayah Polres Tegal Kota. Pada saat itu kejadian sekitar pukul 4 pagi. Korban yang saat itu sedang melintas di daerah wilayah Tegal Selatan tiba-tiba hampiri oleh 4 pelaku anak-anak muda yang menggunakan kendaraan motor sehingga korban menderita kerugian 1 buah handphone dan uang 150.000 karena ditodong karena kekerasan. Sehingga setelah itu si korban melapor, kemudian kita tindak lanjuti laporan ini sehingga kita dapat berhasil mengamankan berapa ini. Ada 2 tersangka yang dapat kita amankan dan kita juga berhasil menyita barang bukti. Ini celurit yang digunakan oleh para pelaku ya. Pelaku mengancam si korban dengan menggunakan celurit ya, sehingga si korban karena ketakutan akhirnya menyerahkan apa yang dimiliki oleh korban, yaitu handphone dan uang sebesar waktu itu ada uang Rp150.000 ya. Uang tunai Rp150.000. Ini adalah hasil kejahatan dari para kelompok pelaku ini yang berhasil kita amankan. Jadi pelaku ini kita akan sangkakan tindak pidana kekerasan, pencurian kekerasan pasal 365 ayat 1 E dan 2E KUHP pidana. Cukup ancamannya kita maksimal 9 tahun ya. Kemudian untuk kasus yang berikut yaitu kasus pidana penipuan dan penggelapan pasal 372 dan 378 KUHP, di mana yang menjadi korban adalah seorang anggota Polri ya. Jadi ini pesan yang dikandung dari ini adalah siapapun dapat menjadi korban dari pidana, baik anggota Polri ataupun masyarakat sipil. Jadi kronologinya adalah yang bersangkutan korban melakukan perjanjian dengan si pelaku bahwasanya si korban akan dijanjikan keuntungan dari hasil jual beli barang besi rongsokan, di mana dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyetorkan sejumlah uang karena ada barang yang harganya murah, sehingga apabila dibeli ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi si korban. Akhirnya korban menyerahkan uang jumlah
450 juta, kemudian dikelola oleh yang bersangkutan, namun ya, uang tersebut tidak atau dibawa kabur oleh si pelaku, dan pelaku ini kabur ke Bengkulu. Kejadiannya sudah cukup lama, sekitar bulan Juli 2020 ya. Akhirnya berhasil setelah kita berkoordinasi bekerja sama dengan rekan-rekan penyidik dari Polres Bengkulu, kita berhasil mengamankan yang bersangkutan, dan barang bukti dari hasil sudah P21 ya, sudah P21, sudah diproses, sudah kita serahkan ke kejaksaan pada tanggal 10 Maret yang lalu. Jadi ini 2 kasus pertama, dan yang kasus yang terakhir, yang kasus menonjol, yaitu terjadinya tindak pidana penjamretan ya, dengan modus pecah kaca. Ini pertama kali yang kita alami di wilayah Tegal Kota dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, di mana kejadiannya terjadi pada tanggal 7 Maret 2022 yang lalu. Jadi modus yang dilakukan oleh kelompok ini adalah mereka mengamati calon korban di perbankan yang ada. Kemudian mereka mengamati, kemudian membuntuti, mengikuti sampai di mana tujuan dari korban ini. Dan yang menjadi korban adalah saudara Susmiar Beta Mardani, seorang karyawan Bulog. Jadi kejadiannya setelah mereka membuntuti, ternyata mobil ini berhenti di kantor Bulog. Dan di sana korban masuk, ya, secara diam-diam melompati pagar, masuk ke dalam kantor Bulog dan langsung memecahkan kaca dari kendaraan tersebut dan mengambil uang. Dan uang kerugian yang diderita oleh korban adalah uang sebanyak 250 juta rupiah. Dalam waktu turun 4 hari kita berhasil mengamankan pelaku. Ada 2 orang pelaku ya, 2 orang pelaku yang kita amankan di wilayah Jawa Timur, di Jombang Mojokerto. Ini pelaku ini adalah salah satunya adalah residivis yang sudah seringkali menjalankan aksinya, pernah menjalani hukuman sekitar 1 tahun beberapa bulan itu di Batam. Ya. Mereka ini kelompok yang sudah bermain bukan hanya di Tegal saja, sebelumnya mereka bermain di KL, Kuala Lumpur, ya. Sungai Buloh mereka sudah pernah juga, kemudian di Batam. Tapi akhirnya mereka setelah menjalankan aksinya di Batam dan wilayah-wilayah lain, mereka masuk ke Tegal Kota. Ini adalah, menurut pengakuan, adalah yang pertama kali mereka lakukan di Tegal Kota. Tapi karena kesigapan kita, penyidik ini berhasil mengungkap kasus ini dan berhasil mengamankan kedua tersangka. Pada saat itu kemungkinan yang bersangkutan ini sudah akan melakukan aksinya kembali di wilayah Jawa Timur, tapi sudah berhasil kita amankan. Dari ungkap kasus ini kita berhasil mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya ini adalah pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat menjalankan aksinya. Ya. Kemudian ini adalah simbol yang digunakan untuk menutupi wajah pada saat mereka menjalankan aksinya. Kemudian ini adalah 3 kunci yang digunakan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya yang digunakan. Kemudian motor ini adalah sarana yang digunakan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya. Mereka membeli dari menyewa ini ya, katanya kemarin. Mereka membeli dan mereka kemudian biasanya setelah aksinya dijalankan, motornya diapakan? Motornya mereka kembalikan. Mereka ini adalah kelompok-kelompok dari kelompok pelaku-pelaku yang sudah sering menjalankan aksinya. Ya, tidak kita sebutkan secara spesifik, tapi mereka ini adalah pelaku-pelaku yang harus terus kita lakukan pendalaman apakah mereka melibatkan kelompok-kelompok lain juga yang sedang beraksi di beberapa wilayah bukan hanya di Jawa Tengah tetapi di Indonesia. CPKB motor dari para pelaku. Ya. Uang hasil kejahatan yang berhasil kita amankan, yang saat itu sudah ada dan masih dipegang oleh para pelaku, uang sejumlah berapa ini? 1.500.000-an ya? 1.500.000 ya. Untuk sisanya masih kita lakukan pendalaman kemana uang tersebut dialirkan. Bisa jadi ke keluarga atau kelompok-kelompok lain yang masih akan kita lakukan pendalaman. Dan ini kita akan sampaikan kemudian. Kemudian ini adalah itu pecahan kaca dari kendaraan korban. Bisa rekan-rekan lihat itu adalah
mobil yang digunakan oleh korban, dan kaca yang digunakan yang dipecahkan adalah kaca sebelah kiri. Jadi si pelaku ini sudah mengamati mulai dari korban berada di dalam bank, korban mungkin pada saat meletakkan uang, korban pada saat parkir. Nah, jadi ini keberhasilan yang sungguh patut diapresiasi kerja keras dari para penyidik. Jika dalam kurun waktu kurang dari 4 hari kita sudah berhasil amankan, nah, pada hari ini kita sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Pasal dikenakan adalah pasal 363 ayat 4E ya, dengan hukuman kurungan 7 tahun. Ini salah satunya mana yang residivis yang mana? Ini pernah menjalankan aksi di Batam, pernah menjalani hukuman. Dalam kasus yang sama dan dalam kasus yang sama maksudnya? Beda, kasus ya. Artinya dengan apa? Kejahatan yang sama. Cara percakapannya gimana? Cara percakapannya mereka menggunakan Aladin. Kamu gunakan Aladin untuk apa? Mencongkel. Kemudian kaca dipecahkan dengan. Jadi mereka kaca tersebut mereka masukkan dulu, putar, kan mungkin tidak menimbulkan suara ya, tidak menimbulkan suara yang cukup keras. Kaca retak, kemudian mereka dengan mudah mengambil barang yang ada di dalam. Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat menghimbau kepada masyarakat bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja. Karenanya masyarakat harus selalu berhati-hati dan waspada. Kapolres juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang turut membantu melaporkan dan memberikan informasi para pelaku tindak kejahatan.